Kemudian saat ini sebenarnya sudah ada contoh modul dari Puskurjar ya, ada di modul 5-nya. Itu sebenarnya secara official belum rilis, tapi untuk Bapak dan Ibu beserta BIMTEK sudah diberikan gitu ya contoh-contohnya. Kemudian ada panduan pokok KKA, ini masih tahap review, sebentar lagi juga akan rilis. Isinya sebenarnya adalah menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari mapel KKA ini, termasuk ada materi-materi esensial saja, apa saja yang kira-kira penting untuk disampaikan. Di dalam modul BIMTEK ada beberapa contoh materi esensial, nah mungkin di panduan nanti ada beberapa tambahan lagi. Ya. Selanjutnya adalah buku teks utama ya. Dari Busbook ini juga dalam proses, saya kurang tahu kapan, perkiraan kalau dugaan saya mungkin 2-3 bulan lagi baru keluar buku teks utama KKA Busbook gitu ya, mulai dari kelas 5, 7 dan juga kelas 10. Selain itu juga ada BTP yang saat ini sedang dikerjakan sama penerbit. Nah, itu adalah dokumen mungkin yang bisa nanti dijadikan bahan bacaan. Nah, yang kedua, ini terkait dengan masalah bagaimana kapal ya, perahu yang akan diangkut gitu ya, akan mengangkut bahan-bahan ini. Nah, kita menggunakan kerangka namanya pembelajaran mendalam di sini. Jadi ada 2 dokumen yang bisa diakses di situsnya dari Kemendikbud, di kurikulum ya, ada naskah dan juga ada bahan paparannya di sana. Jadi nanti tentang definisi, tentang ruang lingkupnya, tentang bagaimana contoh kasusnya gitu ya, itu bisa dipelajari di sana. Nah, di awal materi saya di awal kemarin di hari kedua saya menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu di sini akan menghadapi guru-guru yang boleh dikatakan hampir semuanya guru informatika. Jadi mereka-mereka yang selama ini sudah menerapkan pembelajaran informatika di sekolahnya. Jadi otomatis Bapak dan Ibu juga harus familiar gitu ya. Karena gini, dulu konsepnya informatika dan KK adalah informatika ini adalah pondasinya. Karena dia sesuatu yang sifatnya inklusif, sifatnya mandatori. Sedangkan KK adalah sesuatu yang sifatnya opsional gitu ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu saya berikan jalan peta gitu ya. Pertama, dokumen CP informatika itu bisa dicari di dulu gitu ya, di kurikulum di situsnya Kemendikbud, ada SKP-nya ya. Nanti kalau ada yang kebingungan nyari bisa saya bantu. Yang kedua adalah panduan mapel informatika, ini juga tahap finishing, ini juga sebentar lagi akan keluar. Kemudian sudah ada buku teks utama informatika, itu di situsnya Pusbook sudah bisa dicari. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan ini ada beberapa referensi tambahan ya, misalnya dari situs literasi digital punyanya Kominfo, kemudian juga ada situs Common Sense. Kami di Mavindo juga punya contoh-contoh modul ajar yang langsung bisa dipakai ya sama guru untuk literasi digital di informatika. Nah, ini penting untuk diketahui, kenapa? Karena saya pengen Bapak dan Ibu nanti menjadi orang yang resourceful, menjadi orang yang ibaratnya bisa ngasih solusi. Karena guru informatika ini bebannya banyak banget nanti nih. Diajar informatika ini belum selesai, mereka sudah ditambah dengan KKA gitu ya. Jadi mereka harus kita bantu. Jadi saya di sini ada beberapa materi-materi atau bahan yang sifatnya shortcut gitu ya. Shortcut itu artinya mereka harus kita yakinkan bahwa mereka harus percaya diri nih ngaku informatika dan juga KKA gitu. Tugas yang sangat berat, saat ini berat banget, apalagi kalau misalnya gurunya mungkin tidak seperti Pak Ahmad atau yang lain gitu yang sudah sangat resourceful dengan teknologinya. Beberapa itu latar belakangnya jauh banget gitu. Nah, ini tantangan kita. Memang kalau informatika sifatnya inklusif, kita memang tidak memaksa, bahkan sekolah nggak ada komputer pun kita masih yakin informatika bisa jalan. Tapi kalau KKA tidak semudah itu gitu. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu nanti PR beratnya ketika ketemu dengan guru ada di situ. Nah, kemudian saya juga menambahkan tentang ini beberapa kurikulum atau framework yang kita gunakan ya di sini. Jadi kurikulum yang kita pakai itu sebenarnya kita belajar ya. Jadi bukan ngopi atau apa ya, karena kami merasa juga masih banyak yang harus diperbaiki di kurikulum kita. Tapi paling tidak kita ada 3 referensi ya. Ada framework buat guru, ada framework buat siswa yang dibuat sama UNESCO ya. Kemudian juga ada AI for K-12 ya. Itu salah satu model kurikulum yang sangat baik ya. Kita ini levelnya masih baru mencoba ke sana, jadi belum benar-benar ke sana gitu ya. Kita masih banyak hal, masih gapnya masih cukup banyak. Jadi saya yakin dalam setahun ke depan ini akan banyak sekali upgrade ya dari kurikulum existing yang sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu sebagai peserta BIMTEK itu juga bersyukur harusnya karena kita sudah uji coba yang kita buat ini kan sifatnya uji coba ya Bapak dan Ibu.
modul yang kita buat, LMS yang kita buat, ada bahan layang, itu adalah hal-hal yang kita harapkan nanti bisa dipakai, dicoba, dan kita butuh feedback. Saya rasa selama BIMTEK ini kan kami juga dapat banyak feedback, dan kami masih butuh banyak lagi feedback. Kalau Bapak dan Ibu sudah pulang misalnya ke sekolah masing-masing, ke institusi masing-masing, atau misalnya sudah mulai masuk ke dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan LPD gitu ya, itu saya rasa akan banyak lagi feedback yang saya rasa perlu nanti disampaikan. Sampaikan kemana? Kepada penyelenggara, kepada GTK gitu ya, dan juga ke grup kita ini bisa, karena saya juga pasti, saya pada sinyal-sinyal saya akan sampaikan juga ke teman-teman di narasumber, di tim penyusun kurikulum dan juga penyusun materi-materi. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita akan mencoba untuk eksplorasi lebih dalam lagi ya, karena terkait dengan coding dan KA yang ada di dalam mapel ini, saya juga pengen membantu Bapak dan Ibu mappingnya, ngambilnya dari mana, levelingnya seperti apa gitu ya. Ini nanti akan coba kita dalamkan gitu ya. Memang sekarang ini kita tantangannya adalah KKA ini namanya cukup banyak ya, ada 6 elemen. Kemarin sebenarnya kalau saya mengusulkan elemennya seharusnya lebih sedikit, tapi realitas kita punya 6 elemen. Nah ini kita butuh kemudian nanti kita bisa memastikan supaya 6 elemen itu mudah dipahami gitu ya, dan guru itu juga mudah implementasikan. Saya sih ke depan pengennya coba deh elemennya dikurangi, karena dulu saya termasuk yang bisa mereduksi informatika dari 8 elemen menjadi 2 elemen atau 4 elemen. Karena saya rasa guru ini tidak bisa dikasih beban pengetahuan terlalu banyak gitu ya. Mereka harusnya fokus gitu ya, tetapi kemudian mereka bisa intens gitu ya dalam materi-materinya. Jadi akhirnya kan untuk fase dan DE, untuk informatika kita cuma punya 2 elemen, BK dan literasi digital, sederhana, simpel. Di fase F mereka kemudian extend ke algoritma pemrograman dan analisis data gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu yang nanti akan saya kirim file mind map-nya juga. Moga-moga nanti bisa membekali ya Bapak dan Ibu. Pertama Bapak dan Ibu harus, kalau sudah yakin terjun di sini, sudah yakin akan membantu pemerintah dan negara di KKA, ayo setel roadmap kita untuk belajar. Ya semuanya harus belajar gitu ya. Semuanya harus meluangkan waktu untuk belajar. Kalau sekarang misalnya mungkin beberapa masih minder gitu ya, ketemu dengan materinya Pak Zulfan, ketemu materinya Pak Ahmad gitu ya. Mereka juga dulu mulainya dari nol pasti. Tapi mereka belajar, mereka memberikan komitmen waktu gitu ya. Saya juga sama, ngajar di batch pertama itu, gurunya itu boleh dikatakan 80% itu belum pernah pegang Python. Belum pernah. Jadi mereka mengoperasikan Python belum bisa gitu ya. Terus gimana? Bapak dan Ibu kalau misalnya memfasilitasi C dan D nggak butuh Python. Tapi kalau sudah masuk dan E dan F misalnya, nggak ada pilihan. Anda harus mau nggak mau, harus mulai mencoba gitu ya, harus mulai mencoba. Jadi kemarin kita baru berikan panduan dari yang sesuai sederhana. Jadi saya kasih tahu ini loh course-course yang gratis atau yang berbayar tapi sangat murah. Udemy ada banyak banget pilihan. Ada Python 100 hari gitu ya. Anda bisa mendapatkan banyak pengetahuan di sana gitu. Nah, jadi ini proses belajar kita. Ini adalah awal dari proses yang harapannya Bapak dan Ibu kemudian tidak selesai di TOT ini, tapi di TOT ini Bapak dan Ibu jadi punya peta gitu ya. Saya mau ngapain sih ke depan? Saya misalnya punya waktu 2 jam dalam sehari, ingin saya gunakan untuk berdedikasikan ke sini, atau mungkin enggak 2 jam, 1 jam aja sehari, saya akan gunakan untuk apa gitu ya. Nah ini sudah mulai bisa kita fokuskan Bapak dan Ibu, karena ini saya yakin ini satu aktivitas yang akan sangat luar biasa sekali, dampaknya juga akan sangat luar biasa, tapi syaratnya memang butuh intensitas gitu ya, butuh keseriusan dari kita untuk kemudian kontribusi apa yang bisa kita lakukan. Saya akan sangat senang sekali kalau Bapak dan Ibu nanti di sini bisa kemudian berkreasi, misalnya membuat contoh-contoh modul ajar yang siap pakai, gitu ya. Saya ini juga bukan pemerintah, saya bukan akademisi, bukan guru gitu ya. Tapi saya ketika nyusun informatika, saya mencoba untuk menyumbangkan sesuatu yang mungkin pemerintah juga tidak buat gitu ya, belum buat. Jadi misalnya saya kasih contoh di sini. Tidak bisa tampil. Tidak tampil di layar. Ya, lagi. Ya, udah Pak. Ya.
Ya, ini ada beberapa referensi tadi ya, dari UNESCO, kemudian AI for Creator gitu ya. Ini bahan-bahan yang sangat asik sekali untuk kita baca untuk memperkaya tentang apa yang terjadi di dunia. Dunia itu ngapain sih tentang AI untuk pembelajaran. Ini bukan sekadar AI ya, tetapi AI kan luas ya. AI untuk diaplikasikan. Ini adalah AI untuk dibelajarkan di K12. Ini adalah contoh tadi buku informatika yang sudah terbit ya, buku interaktif di kelas 7. Ini juga bisa dijadikan gambaran kan, beberapa aktivitas unplug, bermain itu juga ada di sini. Nah, saya cuma mau menambahkan ya, kalau saya itu ngajak teman-teman, karena kami ini di Mavindo itu kan punya banyak relawan, kami juga kolaborasi dengan guru. Jadi kami itu membuat one stop service, ibaratnya orang mau memulai membuat edukasi tentang literasi digital mulainya dari mana, gitu ya. Nah, kami buatkan, referensinya kami buatkan, kemudian kami juga akhirnya bantu mereka. Kebetulan kami kerjasama, didukung sama dari Google News Initiative gitu ya. Jadi kami buatin mereka contoh-contoh modul ajar yang bisa diadaptasi. Contohnya kalau literasi digital, untuk yang informatika ini kita tidak bicara KKA ya. Itu kita bicara digital ethics, kita bicara digital culture, bagaimana berpancasila di ruang digital misalnya. Kita bicara digital safety gitu ya. Jadi tidak hanya skills, bahkan juga digital well-being juga kita masukkan di sini. Nah, apa yang kita buat? Misalnya kita bicara tentang digital safety gitu ya. Anak SD itu kita ajari bikin password yang aman gitu ya. Nah, tapi kalau kita sendiri mungkin kita ngerti caranya bikin password yang aman, bagaimana kita bikin two factor authentication gitu-gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa membekali guru supaya bisa menyampaikan dengan tepat gitu ya. Nah, jadi yang kami coba buat adalah kami siapkan modul ajarnya. Jadi modul ajar ini sebenarnya adalah modul yang saya pakai, lisensinya juga CCL, jadi Common Creative Commons orang boleh update, boleh silakan lah buat modifikasinya, buat kami ini amal bersama lah ya. Jadi ini adalah materi yang ibaratnya nanti bisa diadaptasikan di sekolah gitu ya, dan tidak untuk kemudian dijadikan sebagai referensi satu, enggak. Kita cuma pengen ini loh kickstart-nya, itu mulainya dari sini.